Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat channel dosenku, ketemu kembali dengan kami di sini. Pada hari ini kita akan membahas mengenai tema perbedaan terapi alternatif dan terapi komplementer. Sebelum kita masuk di pembahasan kita pada hari ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar channel kami bisa berkembang dengan bagus dan teman-teman channel dosenku semua mendapatkan informasi terkini tentang channel dosenku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat channel dosenku, pada hari ini kita akan membahas tema mengenai perbedaan terapi komplementer dan terapi alternatif. Sebelumnya ini adalah rangkaian daripada tema saya sebelumnya, yaitu mengenai praktek terapi komplementer dan juga tentang beberapa macam daripada jenis dan kategori dari terapi komplementer. Langsung saja kita melihat apa sih sebenarnya perbedaan dari terapi alternatif dan komplementer. Kalau menurut konsepnya, menurut National Center for Complementary and Integrative Health, bahwa perbedaan konsep daripada terapi alternatif itu merupakan terapi sebagai pengganti pengobatan konvensional atau pengobatan medis. Jadi kalau terapi alternatif itu adalah sebagai pengganti, sedangkan kalau pengobatan komplementer, jika terapi ini dilakukan bersamaan dengan pengobatan konvensional. Jadi kalau yang terapi komplementer bisa dikerjakan bersamaan dengan terapi medis atau konvensional, tapi kalau terapi alternatif ini adalah merupakan salah satu terapi pengganti daripada terapi medis atau terapi konvensional. Itu kalau menurut konsepnya. Sekarang kita akan melihat daripada tujuan terapi alternatif atau komplementer ini sendiri sebenarnya sama. Untuk tujuannya adalah yaitu membantu penanganan secara konvensional yang dilakukan oleh dokter. Jadi mereka itu terapi alternatif dan komplementer ini tujuannya adalah untuk membantu penanganan secara konvensional, seperti itu. Kemudian ini kita bicara mengenai definisi. Kalau tadi kan konsepnya, kalau konsepnya terapi alternatif itu sebagai pengganti terapi medis, tapi kalau komplementer adalah bisa bersamaan atau mendukung daripada terapi konvensional atau terapi medis, seperti itu. Itu kalau menurut konsep. Sekarang kita berbicara mengenai definisi. Kalau definisi pengobatan alternatif sendiri yaitu pengobatan non medis di mana peralatan dan bahan yang digunakan tidak termasuk dalam standar pengobatan medis. Jadi untuk alatnya, untuk bahannya itu tidak terstandar dalam pengobatan medis. Sedangkan kalau untuk pengobatan komplementer adalah pengobatan non konvensional yang bukan berasal dari negara yang bersangkutan. Ya, contohnya kita sekarang tinggal di Indonesia. Kalau kita ini tinggal di Indonesia, berarti contoh misalnya jamu. Jamu itu bukan termasuk pengobatan komplementer ya, tetapi merupakan pengobatan tradisional. Ini saya mengambilnya definisi dari WHO ya, atau Badan Kesehatan Dunia. Seperti itu kalau kita berbicara mengenai definisi. Kemudian ini akan kita membahas Permenkes nomor 1109/Menkes tahun 2007 ya. Di sini membahas mengenai jenis pengobatan alternatif ya. Jadi yang pertama adalah pelayanan pengobatan alternatif sendiri. Itu ada akupuntur, kemudian akupresur, kemudian naturopati, homeopati, kemudian ada lagi aromaterapi, ayurveda, dan juga beberapa hal lagi itu yang menurut Permenkes. Kemudian kalau yang secara body and mind intervention atau intervensi yang diberikan pada tubuh serta pikiran itu bisa berupa hipnoterapi ya, atau menggunakan hipnosis, kemudian meditasi, penyembuhan spiritual. Kalau kemarin di pengobatan komplementer saya juga membahas mengenai penyembuhan secara spiritual ya, dengan terapi spiritual for prayer. Jadi terapi spiritual yang menggunakan doa. Kemarin juga sudah sempat saya singgung di tema saya pada saat terapi komplementer. Jadi ini kalau alternatif juga sama, ada beberapa yang termasuk dalam kategori alternatif. Kemudian ada juga yoga, sempat saya singgung kemarin. Itu yang untuk body and mind intervention ya, atau kalau bahasa
awalnya itu intervensi yang diberikan pada peserta pikiran. Kemudian kalau kita membicarakan tentang pengobatan secara manual yang termasuk dalam alternatif, itu ada yang dinamakan praktek kiropraktik ya, kemudian ada healing touch dan pemijatan serta shiatsu. Mungkin teman-teman channel dosenku juga sudah sering banget ya mendengar daripada hal-hal seperti ini ya, seperti hipnoterapi, meditasi, yoga, karena beberapa media massa juga banyak yang menyinggung tentang hal ini. Tapi di sini nanti saya yang lebih menekankan adalah perbedaan antara terapi alternatif dan terapi komplementer seperti itu. Kemudian satu lagi ini untuk manual adanya osteopati. Kemudian kita akan bahas yang mengenai pengobatan farmakologi dan biologi, itu bisa jamu, herbal, dan lain sebagainya ya. Jadi tadi untuk secara definisi sendiri kan sudah saya bahas bahwa kalau untuk pengobatan komplementer sendiri itu adalah jamu tidak termasuk dalam pengobatan komplementer, tapi termasuk dalam pengobatan tradisional sesuai definisinya ya. Ini ternyata jamu itu bisa dimasukkan dalam pengobatan farmakologi dan biologi yang termasuk pengobatan alternatif menurut Permenkes tadi. Sedangkan ada juga yaitu pengaturan pola makan dan nutrisi ya. Di sini nanti mencakup diet mikro, diet makro, dan beberapa hal yang kemarin juga sempat saya singgung pada pengobatan komplementer juga ada yang dikatakan dengan terapi nutrisi. Tapi untuk terapi nutrisi sendiri itu berfokus pada beberapa hal. Jadi misalnya pada penderita penyakit paru itu ada beberapa makanan yang direkomendasikan untuk dikonsumsi. Kemudian pada penderita anemia juga ada beberapa makanan yang dikonsumsi. Tapi kalau pada pengobatan alternatif ini akan ada dilakukan beberapa diet makronutrien dan diet mikronutrien, dan itu termasuk dalam pengaturan pola makan dan nutrisi. Selanjutnya adalah terapi lain berdasarkan diagnosis dan pengobatan. Ini salah satu daripada pengobatan alternatif. Ada juga yaitu terapi ozon, terapi hiperbarik, dan lain-lain ya. Kemudian kalau ini kita menurut Kemenkes tahun 2004 ya, tentang pedoman persyaratan kesehatan pelayanan kesehatan menggunakan air ya. Jadi ada juga pelayanan kesehatan yang modanya atau basicnya itu menggunakan air, di mana ini juga mengatur tentang yang namanya SPA ya, atau solus per aqua, atau terapi menggunakan air ya. Di sini menurut PMK nomor 8 tahun 2014 juga tentang pelayanan kesehatan SPA, ini diatur ada dua jenis ya. Yang pertama adalah health spa, atau yang bertujuan untuk menghasilkan manfaat relaksasi dan kebugaran. Jadi ini bertujuan memang yang ditujukan adalah menghasilkan manfaat relaksasi serta memberikan kebugaran pada tubuh si pasien atau si orang yang spa. Kemudian yang kedua adalah wellness spa, yang mana tujuannya untuk menghasilkan manfaat peremajaan dan penguatan sistem tubuh atau revitalisasi. Jadi ada dua jenis ya. Ini untuk sesuai dengan Kemenkes tahun 2004. Kalau tadi jenis pengobatan alternatifnya itu Permenkes tahun 2007 seperti itu. Kemudian kita akan membahas itu tadi kan untuk pengobatan alternatif. Sekarang kita akan membahas sedikit tentang contoh penerapan pelayanan komplementer di kebidanan. Karena ini saya termasuk basicnya adalah seorang bidan, jadi ini yang akan saya bahas adalah yang ada di kebidanan, atau bisa dikatakan dengan asuhan kebidanan komplementer ya. Jadi perpaduan antara terapi komplementer yang diaplikasikan pada asuhan kebidanan. Yang pertama yaitu kita akan focusing ya pada contoh penerapan pelayanan komplementer pada ibu hamil. Ini contohnya adalah penggunaan jahe ya, atau ginger. Ini untuk mengurangi keluhan morning sickness. Jadi morning sickness itu adalah mual muntah pada pagi hari ya, di usia trimester 1 atau di bulan pertama sampai bulan ketiga ibu hamil itu biasanya. Tapi ya tidak semua juga ya mengalami yang namanya mual muntah di pagi hari. Itu dikatakan sebagai morning sickness. Jadi ini bisa dikurangi, atau keluhannya ini bisa dikurangi dengan cara penggunaan jahe atau konsumsi jahe. Itu nanti bisa dibuat sebagai minuman ya, minuman jahe seperti itu, atau dibuat kayak gitu ya. Yang kedua adalah aromaterapi untuk membantu ibu hamil melakukan relaksasi. Karena pada ibu hamil sendiri biasanya banyak terdapat keluhan ya, antaranya tadi ada seperti morning sickness, kemudian di trimester 2 juga perubahan bentuk tubuh yang rahimnya sudah
mulai membesar, kemudian ada beberapa juga perubahan di dalam tubuh ibu, kemudian di trimester 3 juga sama adanya beberapa hal dan perubahan hormonal. Hal tersebut bisa digunakan ya, atau penggunaan aromaterapi ini untuk sebagai relaksasi ibu. Jadi contohnya misalnya saat trimester 3 biasanya kan adanya nyeri punggung karena rahim ibu sudah mulai pembesaran ya, perutnya sudah mulai agak membesar, kemudian punggungnya biasanya merasa capek kayak gitu. Itu bisa dilakukan dengan cara saat tidur diberikan aromaterapi di ruangannya, itu juga bisa memberikan efek relaksasi pada ibu tersebut. Selanjutnya adalah penggunaan muksa atau moxibustion, ya ini termasuk pembakaran herbal ya, di mana dikomunikasikan dengan akupuntur yang bermanfaat dalam mengubah posisi bayi sedang. Tapi ini juga tidak banyak dikerjakan juga sih, tapi ini bisa dikerjakan tapi tidak banyak dikerjakan pada bidan-bidan praktek swasta ya, atau bidan praktek mandiri seperti itu, karena untuk posisi bayi sungsang, mengubah posisi bayi sungsang ini harus dilakukan oleh tenaga yang memang terlatih, jadi tidak sembarang melakukan gerakan perubahan posisi seperti ini. Ini kalau saya tadi melihat yang dari beberapa literatur seperti itu ya, jadi penggunaan moksa atau moxibutus atau pembakaran herbal bisa dikerjakan. Selanjutnya adalah terapi homeopati ya, yang bermanfaat untuk mendorong mekanisme penyembuhan tubuh secara mandiri ya. Selanjutnya ada yoga prenatal, di mana yoga pada masa hamil ini bermanfaat untuk memberikan kebugaran pada ibu hamil dan membantu ibu dalam menjalani kehamilan serta mempersiapkan proses kelahiran bayinya. Jadi untuk yoga prenatal ini dilakukan oleh bidan yang sudah memiliki sertifikat yoga prenatal sendiri. Jadi sudah melewati pelatihan yang tersertifikasi ya. Jadi tidak setiap bidan itu bisa mengerjakan yang namanya yoga prenatal, karena ada beberapa langkah dan juga beberapa gerakan yang memang harus dilatih ya terlebih dahulu sebelum menjadi instruktur untuk ibu hamil dalam menjalankan yoga prenatal ini. Itu adalah beberapa hal atau komponen atau contoh daripada pelayanan komplementer yang bisa difungsikan atau diterapkan dalam asuhan kebidanan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ibu bersalin ya. Kalau tadi kan ibu hamil, sekarang kita akan berbicara tentang ibu bersalin. Yang pertama adalah hypnobirthing ya. Mungkin ini juga teman-teman channel dosenku sudah banyak yang tahu ya, yang hypnobirthing itu adalah dalam proses persalinan yang akan membantu pasien dalam memberdayakan dirinya sehingga ibu dapat menjalani proses kelahiran dengan tenang, nyaman, dan minim resiko ya, atau minim trauma. Jadi pemberian hipnosis saat melahirkan yaitu meningkatkan kenyamanan serta meminimkan trauma ya. Ini adalah tujuan daripada dilaksanakannya hypnobirthing. Kemudian yang kedua adalah yoga pada masa kelahiran. Ini bertujuan agar ibu dapat memberdayakan diri dalam proses persalinan, pembukaan serviksnya menjadi lebih optimal, bagian terendah janin lebih cepat turun ke dasar panggul ya, serta proses kelahiran bayi menjadi smooth ya, atau lebih lancar seperti itu. Jadi kegunaan yoga pada masa kelahiran juga bisa diberikan atau bisa dilakukan dalam plan komplementer di asuhan kebidanan ini. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai ibu nifas. Tadi kan kita sudah ada ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas. Ini untuk ibu nifasnya ada beberapa juga yang namanya pranayama ya. Pada hari-hari pertama masa nifas, latihan ini akan membantu ibu menjalani masa transisi, di mana masa nifas untuk lebih rileks pada hari-hari pertamanya menjadi seorang ibu. Jadi ini lebih memberikan rasa rileks ibu saat dari masa melahirkan sampai dengan mengeluarkan bayinya itu ya, masa persalinan. Dia hari-hari pertama di masa nifas itu dilakukannya pranayama ya. Jadi latihan ini untuk memberikan rasa rileks ke ibu ya. Kemudian selanjutnya adalah hypnobreastfeeding ya. Jadi dalam masa nifas itu akan membantu ibu untuk dapat memberikan afirmasi positif ya, atau memberikan afirmasi yang positif kepada ibu sehingga ibu lebih percaya diri dan yakin dapat menjalankan tugas utamanya dalam proses menyusui bayinya. Ada beberapa ibu yang dia cenderung untuk minder atau mungkin merasa tidak mampu memberikan ASI eksklusif pada bayinya dikarenakan hal-hal yang
sebanyak faktor, misalnya karena baru pertama kali memiliki bayi, kemudian juga mungkin memiliki payudara yang kecil dan lain-lainnya itu, sehingga membuat si ibu tersebut merasa minder ya, apakah saya bisa memberikan ASI secara eksklusif pada bayi saya, apakah saya mampu. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan diri pada ibu itu, kita bisa sebagai bidan bisa memberikan yang namanya hypno breastfeeding pada ibu tersebut. Jadi pemberian afirmasi positif yang kita berikan pada ibu nifas. Selanjutnya adalah yoga postnatal. Tadi kan juga ada yoga prenatal, kemudian yoga saat kelahiran, dan ini adalah yoga postnatal, di mana tujuan untuk yoga postnatal sendiri adalah untuk memberdayakan dan membantu ibu dalam mobilisasi di masa nifas ya, sehingga akan mengurangi keluhan fisik maupun psikis pada ibu nifas. Selanjutnya adalah pijat refleksi, di mana ini tujuannya adalah memberikan relaksasi pada ibu sehingga ibu dapat menjalani masa nifasnya dengan nyaman serta meningkatkan produksi dari ASI sendiri. Jadi pijat refleksi ini kurang lebih hampir sama dengan yang namanya pijat nifas ya, juga kurang lebih seperti itu. Kemudian juga kita ada yang namanya oxytocin massage ya, atau pijat oksitosin, di mana tujuannya adalah merangsang jumlah ASI, lebih meningkatkan produksi ASI ya, dengan cara memberikan stimulasi hormon oksitosin pada ibu. Dan ini untuk pijat oksitosin juga bisa dikerjakan bidan yang sudah mengalami pelatihan untuk pijat oksitosin. Jadi tidak semuanya langsung itu, jadi harus yang sudah berpengalaman ya untuk memberikan pijat oksitosin, karena ada beberapa titik yang harus dilakukan pemijatan tersebut. Nah, demikian untuk tema kita pada hari ini tentang perbedaan daripada terapi alternatif dan terapi komplementer. Tadi sudah saya jelaskan menurut konsep, menurut definisi, dan juga beberapa jenis contoh daripada terapi alternatif dan terapi komplementer sendiri. Dan jika dirasa video saya ini bermanfaat untuk teman-teman channel dosenku semua, bisa Anda share video ini ya, dengan jangan lupa tetap saya ingatkan untuk klik tombol subscribe, like, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman channel dosenku semua bisa menerima informasi terbaru dari channel dosenku. Terima kasih sudah mengikuti tema kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih, salam sehat untuk kita semua.